Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Halo adik-adik Teman Belajar Online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas untuk soal-soal trigonometri, materi kelas 10, bagian yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui jika sudut lancip memenuhi sin A sama dengan sepertiga akar 3. Maka nilai 3 cos A ditambah 2 tan A adalah, kakak akan gambarkan untuk segitiganya seperti ini. Untuk sudut A-nya, kakak akan letakkan di sebelah atas. Maka akar 3-nya berada di depan sudut A. Akar 3 per 3. Depan per miring. 3-nya di sini. Maka untuk sisi tegak di sini kita dapat hitung nilainya dengan cara 3 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat sama dengan 9 kurang 3 sama dengan akar 6. Maka kakak akan tuliskan untuk yang tegaknya adalah nilainya akar 6. Untuk nilai cos A, kita akan memasukkan rumus samping per miring. Samping dari sudut A adalah akar 6. Untuk yang miringnya adalah yang 3. Maka dapat dituliskan hasilnya adalah akar 6 per 3. Sedangkan untuk tangen A atau tan A, yaitu depan per samping. Depan dari sudut A adalah akar 3. Dan sampingnya adalah akar 6. Karena penyebutnya nilainya dalam bentuk akar, maka kita akan kalikan dengan akar sekawan, yaitu akar 6 per akar 6. Hasilnya adalah akar 3 dikali akar 6 sama dengan akar 18. Akar 6 dikali akar 6, karena akarnya sama, maka akan hilang akarnya. Hasilnya adalah kita tuliskan 6 saja. Kita sederhanakan kembali akar 18, yaitu 9 dikali 2. Akar 9 adalah 3, maka hasilnya 3 akar 2 per 6. 3 akar 2 per 6 dapat kita sederhanakan dengan cara mencoretnya. Yang hanya bisa kita sederhanakan adalah angka yang di luar akarnya ya. 3 kita bagi 6, hasilnya adalah 1 per 2. Jadi untuk tangen A nilainya adalah akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Untuk hasil nilai 3 cos A ditambah 2 tan A, kita akan masukkan 3 dikali akar 6 per 3 ditambah 2 dikali akar 2 per 2. Lalu kita akan sederhanakan dengan cara mencoretnya. 3 dibagi 3 dan 2 kita bagi dengan 2. Maka jawabannya adalah akar 6 ditambah akar 2. Kita akan tuliskan seperti ini karena akar 6 dan akar 2 adalah akar yang tidak sejenis atau tidak dapat kita sederhanakan. Untuk soal nomor 2, nilai cos 120 derajat ditambah tan 315 derajat dikurang sin 210 derajat sama dengan, kakak akan gambarkan kuadran seperti ini untuk memudahkan kita dalam menghitung nilai di atas 90 derajat. Kakak akan gambarkan juga untuk segitiganya. Lalu kita akan menghitung untuk cos 120 derajat itu berada di kuadran 2. Kita akan lihat untuk kuadran 2, hasilnya adalah yang negatif ya. Cos 180 dikurang 60. Ingat ya adik-adik, bukan 180 dikurang 120, tetapi hasilnya dikurang berapa supaya jawabannya 120. Maka 180 kita kurangkan dengan 60. Hasilnya adalah 120. Lalu yang kita akan ambil adalah untuk yang nilai di dalamnya ini, yang pengurangnya ini. Berarti ditulisnya min cos 60 derajat. Cos 60 berapa adik-adik? Cos itu adalah samping per miring ya. 60 kita lihat yang di sini yang sudutnya 1 per 2. Kita kasih nilainya tanda negatif. Negatif 1 per 2. Untuk tan 315 derajat, kita akan lihat 315 berada di kuadran 4. Ya, untuk tangan untuk di bagian bawah ini ya. Tan 315 sama dengan tan 360 dikurang 45, hasilnya 315 ya. Jadi kita akan menghitung nilai negatif tan 45 derajat. Hasilnya negatif juga. Tan 45, kita lihat tan itu adalah depan per samping ya. Ini bisa sama aja, 1 per 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1.
Sedangkan untuk sin 210 derajat, 210 adalah di kuadran 3 karena dia sudah melebihi 180. Kita masukkan nilainya, sin 180 ditambah 30, maka yang diambil adalah negatif sin 30. Hasilnya adalah negatif setengah. Setelah kita dapatkan semua jawaban, maka kita dapat masukkan ke pertanyaannya. Untuk cos 120 adalah negatif setengah, tan 315 adalah negatif 1, dikurang sin 210. Berarti kita kurang dengan negatif setengah. Negatif setengah ditambah setengah hasilnya adalah habis, maka yang tersisa adalah negatif 1. Untuk soal nomor 3, gambarkan grafik dari titik A negatif 4,3 dan sudut X OA sama dengan alfa. Tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Kakak akan gambarkan grafiknya terlebih dahulu. Untuk titik A negatif 4,3 berarti ada di sini ya. Setelah kakak gambarkan akan berbentuk segitiga. Untuk X-nya negatif 4, Y-nya di 3. Kita akan kasih nama titiknya adalah di A, di sini. Selanjutnya, untuk sudutnya, karena di sini dituliskan adalah sudut X, O, dan A adalah sama dengan alfa. Ini untuk titik X-nya, ini titik O-nya, dan ini untuk titik A-nya. Kita akan kasih nama di sini sudut alfa. Untuk sisi yang ini nilainya adalah 3. Untuk sisi yang sebelah atas adalah berarti yang kita lihat di sumbu X, yaitu negatif 4. Maka sisi miringnya hasilnya adalah sama dengan 5. 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Kita akan menentukan nilai sin alfa. Sin alfa ya. Sin alfa itu depan per miring. Berarti sin alfa sama dengan 3/5. Untuk cos alfa berarti cos itu samping. Samping dari sudut alfa adalah yang ini, yang negatif 4 per miring. Cos alfa sama dengan negatif 4/5. Dan tan alfa, tan itu adalah depan. Depan sudutnya yang 3 ini dibagi dengan samping negatif 4. Maka tan alfa adalah 3/-4. Untuk nomor selanjutnya, nilai cos kuadrat V/6 dikurang sin kuadrat 5V/6 ditambah 8 cos 3V/4 dikalikan dengan sin V/4. Nilai V di sini adalah 180 derajat. Untuk semua V kakak akan ubah menjadi nilai 180 derajat. Untuk V/6 berarti 180 kita bagi 6. Untuk 5V/6, 5 kali 180 dibagi 6. 3V/4 berarti 3 kali 180 dibagi 4. Dan sin 180 dibagi 4 itu adalah sin V/4. Lalu kita akan sederhanakan. 180 dibagi 6 adalah cos 30 derajat. Ya, di sini cos kuadrat. Untuk 5 kali 180 dibagi 6, 180 kita bagi 6 hasilnya adalah 30. 30 kita kali 5 adalah 150 derajat. Maka sederhananya sin kuadrat 150. Sedangkan untuk 3 kali 180 dibagi 4, 180 kita bagi 4 adalah 45. 45 kita kalikan 3 hasilnya adalah 135 derajat. Untuk 180 kita bagi 4 adalah sin 45 derajat. Selanjutnya untuk cos 30 adalah setengah akar 3. Kita kuadratkan. Setengah akar 3 kuadrat. Ingat, untuk sin 150 adalah sin yang berada di kuadran 2. Berarti 180 dikurangin 30. Jadi sin 1/2. Kita kuadratkan. Ditambah dengan cos 135, 180 dikurang 45. Berarti cos 45 sama dengan setengah akar 2. Negatif setengah akar 2. Ingat, yang positif di kuadran 2 hanyalah nilai sin ya. Untuk kosinus nilainya adalah negatif. Berarti negatif cos 45 atau negatif setengah akar 2. Kita kalikan dengan sin 45 setengah akar 2. Maka jawabannya akar 3/2 kuadrat adalah 3/4.
ya. 1/2 kuadrat hasilnya adalah 1/4, sedangkan untuk 8 dikali negatif setengah akar 2 dikali setengah akar 2 hasilnya adalah negatif 4. 3/4 kita kurangkan dengan 1/4 adalah 1/2. 1/2 kita tambahkan dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 3 1/2. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.